Saya pernah berpikir bahwa cinta kami abadi, tak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini, hingga hari itu tiba dan segalanya runtuh dalam sekejap. Di ulang tahun hubungan kami yang ketujuh, saat saya menyiapkan makan malam sederhana di apartemen kecil kami di Jakarta, Ardi datang dengan wajah lelah dan mata yang menghindari tapan saya. "Aku capek, Mas," katanya pelan, suaranya seperti pisau yang menusuk perlahan. "Capek dengan semua ini. Dengan kita." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat ruangan yang biasanya hangat terasa dingin dan asing. Saya ingat betul bagaimana kami bertemu 7 tahun lalu, di sebuah kai kecil di Yogyakarta saat saya masih kuliah. Saya, seorang pemuda dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, sedang mencari ketenangan setelah hari yang melelahkan. Ardi, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang selalu penuh cerita, duduk di meja sebelah. Kami mulai berbicara tentang buku, tentang mimpi, dan tanpa sadar, malam itu menjadi awal dari segalanya. Dia berasal dari keluarga yang lebih mapan di Bandung, tapi kami menemukan kenyamanan satu sama lain di tengah rahasia yang kami simpan dari dunia luar. Hubungan kami tumbuh diam-diam, seperti bunga yang mekar di malam hari. Kami pindah ke Jakarta bersama, menyewa apartemen kecil di kawasan Tebet yang ramai tapi memberi kami priasi. Setiap pagi, Ardi menyeduh kopi untuk saya, dan saya membantunya memilih baju untuk ke kantor. Kami berjalan-jalan di taman kota saat akhir pekan, berpegangan tangan hanya saat tak ada orang melihat. Di Indonesia ini, cinta seperti milik kami selalu diapit oleh ketakutan akan pandangan masyarakat, keluarga, atau bahkan hukum yang tak pernah benar-benar melindungi kami. Tapi selama 7 tahun, kami bertahan. Kami merayakan ulang tahun hubungan dengan cara sederhana, makan di warung Aurit, nonton film di rumah, atau sekadar berbaring sambil bercerita tentang masa depan. Saya selalu percaya bahwa Ardi adalah rumah saya, tempat saya pulang setelah hari yang berat. Dia bilang hal yang sama, dengan suara yang penuh keyakinan. "Kau satu-satunya yang mengerti aku, Mas," katanya sering, sambil memeluk saya erat di malam-malam hujan Jakarta yang deras. Namun belakangan ini, saya merasakan ada yang berubah. Ardi sering pulang larut, wajahnya selalu lelah dari pekerjaan di perusahaan advertisingnya. Kami jarang berbicara panjang, hanya sekadar sudah makan atau selamat tidur. Saya pikir itu hanya AC, bahwa kami hanya perlu liburan bersama untuk menyegarkan kembali api cinta kami. Saya rencanakan kejutan untuk ulang tahun ke-7, tiket ke Bali, tempat kami pernah berjanji akan kembali suatu hari. Tapi malam itu, saat lilin di kue kecil menyala redup, Ardi duduk di sofa dan menghela napas panjang. "Aku capek bersembunyi, Mas. Capek dengan tekanan keluarga yang terus mendesak aku menikah. Capek dengan tatapan orang di kantor yang curiga. Dan capek dengan kita yang selalu seperti ini." Hati saya seperti dihantam badai. Saya bertanya apa maksudnya, tapi dia hanya menggeleng. "Aku butuh waktu sendiri. Mungkin kita perlu istirahat." Istirahat. Kata itu terdengar seperti akhir. Saya mencoba memegang tangannya, tapi dia menarik pelan. Air mata saya jatuh tanpa suara, tapi saya tak mau memohon di depannya. Malam itu, saya mengemasi barang-barang saya dalam diam apartemen yang selama ini penuh tawa terasa seperti penjara. Saya tinggalkan catatan kecil, "Kalau kau benar-benar capek, aku akan pergi. Semoga kau bahagia." Pagi harinya, saya naik kereta ke Yogyakarta, tempat kami pertama kali bertemu. Hati saya hancur, tapi saya tak mau menjadi beban. Di perjalanan, kenangan demi kenangan menerpa. Pertama kali kami berciuman di bawah pohon beringin Malioboro, saat hujan deras dan kami basah kuyup tapi tertawa bahagia. Atau saat kami ke Parangtritis, duduk di pasir hitam sambil saling berbisik janji abadi. Saya tiba di Jogja dengan hati yang remuk. Saya menginap di kosan lama, mencoba melupakan. Tapi bagaimana bisa? Setiap sudut kota ini penuh dengan bayang Ardi.
Saya berjalan sendirian di Prawirotaman Kaikai yang dulu kami kunjungi bersama. Saya pikir, mungkin ini akhir dari cerita kami. Mungkin cinta kami tak cukup kuat menghadapi dunia yang keras ini. Hari-hari di Yogyakarta terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Saya mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan relance sebagai desainer grafis, tapi setiap malam pikiran saya kembali ke Ardi. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia benar-benar lega setelah saya pergi? Saya tak berani menghubunginya, takut mendengar jawaban yang lebih menyakitkan. Suatu hari, saat saya duduk di angkringan dekat Tugu, seorang teman lama menghubungi. "Mas, Ardi mencarimu." Dia kelihatan hancur. Hati saya berdegup kencang, tapi saya pura-pura tak peduli. "Biarkan saja," jawab saya. Tapi dalam hati, saya tahu saya masih mencintainya terlalu dalam. Kembali ke masa lalu, hubungan kami tak selalu mudah. Di tahun ketiga, keluarga Ardi mendesaknya untuk menikah dengan sepupu jauhnya. Dia menolak, tapi tekanan itu membuatnya stres berat. Kami bertengkar hebat, dia sempat bilang ingin menyerah. Tapi akhirnya, kami memilih bertahan, berjanji akan saling menguatkan. "Kita cukup untuk satu sama lain," katanya saat itu, memeluk saya di balkon apartemen sambil melihat lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Di Jogja, saya sering ke Bukit Bintang, tempat tinggi yang menghadap kota. Dari sana, lampu-lampu seperti bintang jatuh, mengingatkan saya pada malam-malam kami di Rotop, Jakarta. Saya duduk sendirian, merokok pelan, berdoa dalam hati agar Ardi bahagia, meski tanpa saya. 2 bulan berlalu. Saya mulai terbiasa dengan kesendirian, tapi tiba-tiba telepon berdering. Nomor Ardi. Saya ragu mengangkat, tapi akhirnya ya. "Mas, aku rindu," suaranya gemetar. Saya diam, hati saya campur aduk. "Kenapa sekarang?" tanya saya dingin. Dia bercerita panjang. Setelah saya pergi, apartemen terasa kosong. Dia mencoba keluar dengan teman-teman, bahkan sempat dekat dengan seorang wanita yang dikenalkan keluarganya. Tapi tak ada yang sama. Aku sadar, capek itu bukan karena kau, tapi karena aku takut kehilangan kau selamanya. Air mata saya jatuh lagi. Kami berbicara berjam-jam. Dia bilang ingin bertemu, memohon saya kembali ke Jakarta. Tapi saya masih sakit. "Kau bilang capek denganku. Bagaimana aku percaya lagi?" Dia menangis, sesuatu yang jarang dia lakukan. "Aku salah, Mas. Aku takut dengan masyarakat, dengan keluarga. Tapi tanpa kau aku lebih takut." Akhirnya, saya setuju bertemu di tempat netral, Bali. Kami memesan tiket terpisah, bertemu di Bandara Ngurah Rai. Saat melihatnya dari kejauhan, hati saya meleleh. Dia kelihatan kurus, mata sembab. Kami berpelukan lama di tengah keramaian, tak peduli tatapan orang. Di Ubud, kami menginap di ila kecil menghadap sawah terasering. Udara sejuk, suara jangkrik, semuanya seperti menyembuhkan luka. Kami berjalan-jalan di Monkey Forest, saling bergandengan tangan, lebih berani daripada dulu. "Makan aku," katanya berulang. Saya mengangguk, memeluknya erat. Malam itu, kami duduk di tepi kolam ila, bercerita tentang rasa takut kami. Di Indonesia, cinta seperti milik kami sering dianggap salah, tapi kami memilih untuk tetap bersama. "Kita bisa lebih kuat," kata saya. Dia tersenyum, mencium kening saya pelan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat kembali ke Jakarta, keluarga Ardi tahu tentang kami. Mereka marah besar, mengancam memutus hubungan jika dia tak berubah. Ardi bingung, tekanan kembali menerpa. Tekanan dari keluarga Ardi semakin hebat. Ibunya menelepon setiap hari, menangis memohon agar Ardi normal. Ayahnya bahkan datang ke apartemen, memaksa Ardi pulang ke Bandung. "Kau malu-maluin keluarga," bentaknya. Ardi menangis di pelukan saya malam itu, tubuhnya gemetar. Saya mencoba menguatkan.
Kita bisa menghadapi bersama, kata saya. Tapi dalam hati, saya takut. Saya ingat cerita teman-teman di komunitas rahasia kami, bagaimana banyak yang dipaksa menikah heteroseksual, atau bahkan dikucilkan. Di negeri ini, cinta kami seperti berjalan di tali tipis, selalu ada ancaman jatuh. Ardi mulai menarik diri lagi. Dia sering diam, menatap kosong. Suatu malam, dia bilang, mungkin keluarga benar, Mas. Mungkin aku harus coba yang lain. Hati saya seperti diremas. Kau serius? Tanya saya. Dia mengangguk pelan, tapi matanya penuh penyesalan. Kami bertengkar lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Saya bilang dia pengecut, tak berani mempertahankan cinta kami. Dia balas bahwa saya tak mengerti tekanannya. Akhirnya, saya pergi lagi, kali ini ke Bandung sendirian, menginap di hotel kecil dekat rumahnya, berharap dia sadar. Di Bandung, udara dingin membuat saya semakin kesepian. Saya berjalan di Braga, mengenang pertama kali Ardi ajak saya ke sini. Kami makan sate, tertawa bahagia. Kini, semuanya terasa pahit. Tiba-tiba, Ardi muncul di hotel. Wajahnya basah air mata. Aku tak bisa tanpa kau, katanya, memeluk saya erat di lobi. Kami kembali ke kamar, bercerita panjang. Dia bilang telah berani bicara pada ibunya, bahwa dia mencintai saya dan tak akan berubah. Tapi konflik belum selesai. Seorang teman kantor Ardi curiga, menyebarkan gosip. Ardi hampir kehilangan pekerjaan. Kami semakin tersembunyi, tapi cinta kami semakin dalam. Kami mulai berpikir untuk pindah ke tempat lebih toleran, mungkin Bali lagi. Kami habiskan akhir pekan di Lembang, di Orchid Orest yang indah dengan lampu-lampu gemerlap malam hari. Di sana, di tengah hutan pinus, Ardi berlutut. Maukah kau tetap bersamaku, meski dunia menentang? Saya menangis bahagia, mengangguk. Tapi badai datang lagi. Keluarga Ardi mengatur perjodohan. Dia dipaksa bertemu gadis itu. Ardi cerita pada saya, suaranya penuh rasa bersalah. Aku tak mau, tapi mereka tak beri pilihan. Saya marah, merasa dikhianati. Kalau kau pilih mereka, pergilah, kata saya dingin. Ardi pergi ke pertemuan itu, tapi pulang dengan hati hancur. Dia tolak perjodohan, membuat keluarganya marah besar. Hubungan diputus sementara. Ardi pindah sementara ke tempat saya. Di saat sulit itu, kami semakin dekat. Kami saling menguatkan, berdoa agar ada jalan keluar. Saya sadar, cinta kami bukan hanya romansa, tapi perjuangan. Hidup tanpa dukungan keluarga membuat Ardi depresi. Dia jarang makan, sering menangis diam-diam. Saya coba hibur, ajak ke dokter, tapi dia tolak. Aku malu, Mas, katanya. Suatu hari, ada insiden. Seorang tetangga melihat kami berpelukan di balkon, melaporkan Kert. Kami dipanggil, diinterogasi. Ini Indonesia, Pak. Jangan bawa budaya barat, kata ketua. Kami diam, hati ketakutan. Ardi semakin tertekan. Mungkin kita salah, katanya suatu malam. Saya jawab tegas, cinta tak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang tak paham. Kami putuskan liburan ke Labuan Bajo mencari ketenangan. Di sana, di pulau-pulau indah, kami snorkeling, melihat ikan warna-warni. Ardi tersenyum lagi, seperti dulu. Di sini kita bebas, katanya, memegang tangan saya di pantai sepi. Tapi kembali ke Jakarta, masalah menanti. Ardi dapat surat dari keluarga, kalau tak berubah, warisan dicabut. Dia marah, tapi juga sedih. Di tengah itu muncul orang ketiga, Rian, teman kantor Ardi yang tahu rahasia kami. Rian mendekati Ardi, bilang bisa bantu sembunyi lebih baik. Ardi cerita pada saya, tapi saya curiga. Dia suka padamu, kata saya. Benar saja, Rian mengkhianati. Dia sebarkan foto lama kami ke grup kantor. Ardi dipecat. Hancur, dia menyalahkan saya.
Ini gara-gara kita. Kami bertengkar hebat. Ardi bilang ingin sendiri lagi. Saya pergi, hati remuk redam. Sendirian saya ke masjid berdoa. Saya bukan yang paling religius, tapi saat itu butuh kekuatan. Saya pikir tentang pengampunan, tentang cinta yang tulus. Ardi hubungi lagi setelah seminggu. Aku salah lagi. Rian yang sebarkan dia cemburu. Kami bertemu mamaan. Tapi pengkhianatan itu meninggalkan luka. Ardi semakin takut, saya semakin lelah. Luka pengkhianatan membuat kami rapuh. Ardi mulai minum sesuatu yang dulu tak pernah. Saya khawatir, tapi dia bilang itu cara melupakan. Kami coba cari dukungan di komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, kami dengar cerita serupa, perjuangan, penolakan, tapi juga harapan. Seorang kakak bilang, cinta kalian berharga, jangan menyerah. Terinspirasi, kami putuskan berani lebih. Ardi hubungi ibunya lagi, cerita jujur. Ibunya menangis, tapi mulai paham pelan-pelan. Tapi konflik klimaks datang. Ayah Ardi datang, memaksa bawa pulang. Terjadi perdebatan hebat. Pilih keluarga atau dia. Ardi gemetar, tapi akhirnya bilang, aku pilih cintaku. Ayahnya pergi marah. Ardi menangis berhari-hari. Saya peluk dia, bilang kita akan bangun hidup baru. Kami pindah ke Bali, mulai dari nol. Ardi buka usaha kecil, saya relance. Di sana lebih toleran, kami bisa lebih bebas. Di pantai Kuta saat sunset, Ardi memohon lagi. Jangan pernah pergi lagi, Mas. Saya tersenyum, cium dia pelan. Tapi masa lalu mengejar. Rian muncul lagi, minta maaf tapi sebenarnya ingin merebut Ardi. Ardi tolak tegas. Kami semakin kuat. Kami belajar bahwa cinta butuh pengorbanan, tapi juga penerimaan diri. Di ulang tahun ke-8, kami rayakan sederhana di Ila Ubud. Ardi bilang, dulu aku capek karena takut. Kini aku capek kalau tanpa kau. Setahun di Bali menyembuhkan banyak luka. Kami hidup tenang, meski kadang rindu keluarga. Ibunda Ardi mulai hubungi lagi, pelan-pelan terima. Kami sering ke Pura Luhur Uluwatu, lihat sunset sambil bergandeng. Di sana, kami janji abadi. Ardi dapat pekerjaan baru, saya juga. Hidup mulai stabil. Kami adopsi anjing kecil, namai Harapan. Suatu hari, keluarga Ardi datang ke Bali. Awalnya tegang, tapi akhirnya bicara dari hati. Ayahnya bilang, yang penting kau bahagia, nak. Air mata jatuh. Pengampunan datang, meski tak sempurna. Kami sadar, di Indonesia yang kompleks ini, cinta seperti milik kami adalah perjuangan. Tapi juga bukti bahwa kasih sayang bisa menang atas prasangka. Di akhir cerita ini, saya lihat Ardi tidur pulas di samping saya. Saya bisik, aku mencintaimu selamanya. Cinta kami, meski penuh badai, berakhir dengan harapan. Kami tak hanya bertahan, tapi tumbuh lebih kuat, lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang menerima, memakan, dan memilih satu sama lain setiap hari.